Perkenalan dulu ya, nama saya Dr. Novi Wijayanti Sukerto, SPPD MSc, yang saat ini saya dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Kalau untuk secara umum paling banyak kalau saat puasa itu paling banyak pasti gangguan saluran cerna ya, yang dia perih saat puasa ya, yang kembung-kembung. Jadi kalau secara medis kita sebut istilahnya dengan dispepsia ya. Kalau orang awam mungkin sakit mah, itu paling banyak. Kalau secara prinsip secara umum ya, untuk bersantan itu ya sebaiknya dihindari kalau pada pasien dengan punya sakit mah, karena kondisi tersebut akan memancing kondisi asam dan empedu. Jadi kalau lemak itu kan dicerna dengan empedu ya. Empedu itu dari saluran empedunya. Ketika dia sensitif, dia akan menimbulkan sensasi yang tidak nyaman pada perut. Jadi itu sebaiknya dihindari. Bahkan kondisi tidak puasa pun kalau pasien yang sudah punya mah sebaiknya juga dikurangi untuk makanan yang bersantan. Tetapi sekali lagi itu tiap pasien beda-beda ya. Jadi mungkin dia tidak sensitif dengan makanan bersantan, tetapi mungkin dia sensitif dengan yang lain, misalkan makanan pedas. Jadi tetap itu menjadi catatan tersendiri. Tiap pasien tidak bisa disamakan, tetapi tetap disarankan kalau yang bersantan juga tidak dianjurkan ya untuk pasien berpuasa. Kalau pada pasien sakit mah, sebenarnya yang pertama tetap menilai diri sendiri pasien makanan apa yang membuat dia sensitif ya, karena tiap pasien beda-beda sekali lagi. Kemudian yang dianjurkan adalah makanan yang memang tidak menimbulkan atau meningkatkan asam lambung ya, makanan yang istilahnya tidak terlalu asam dan tidak terlalu misalnya tidak terlalu kecut ya, misalnya dia makanan yang berkuah ya, atau makanan misalnya dia dengan kandungan minyak ya tidak berlebihan. Kan kalau misalkan makan kita tidak bisa menghindari sesuatu yang digoreng, tetapi tidak berlebihan. Yang dianjurkan yang makanan yang misalkan buah, juga buah yang sifatnya tidak terlalu asam ya, jadi biar tidak memancing kondisi asamnya sendiri. Kalau secara umum kondisi proporsi makanan itu tetap sama, jadi karbohidratnya sekitar 40%, proteinnya juga 30%, dan lemak dia sekitar 20% ya. Itu sebaiknya itu tetap diterapkan meskipun puasa. Tapi memang sebaiknya pada puasa dan kondisi sahur itu kita dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu contohnya misalkan pada nasi putih, kemudian dia kentang, atau dia ketela ya. Karena kalau karbohidrat kompleks itu harapannya dia pemecahannya lama, tidak cepat menimbulkan lapar. Beda kalau kita mengkonsumsi jenis karbohidrat yang simpel atau simpleks seperti terigu ya, roti, atau kita mengkonsumsi buah-buahan itu kan fruktosa, jadi dia gula yang simpel itu resikonya akan menimbulkan cepat lapar. Mungkin dia cepat kenyang, tetapi ketika kondisi 2 jam 3 jam akan mudah menimbulkan lapar. Berarti lapar itu kan ibaratnya alarm ketika kadar gula itu turun, itu menimbulkan sensasi ke otak bahwa saya ini lapar. Nah, itu akan menimbulkan kondisi cepat lapar kalau kita tidak mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks. Jadi sebaiknya bukan dibalik, ketika kita berbuka kita makannya banyak nasi, tetapi sahurnya aku tak sahur dikit aja, misalnya cuma makan roti. Nah, itu justru kebalik. Sebaiknya kita kalau sahur karbohidrat menjadi tetap yang utama, karena itu akan istilahnya mencegah lapar lebih cepat ya, sehingga ketika kita berbuka kita juga tidak berlebihan untuk mengkonsumsi
karbohidratnya, karena laparnya tidak terlalu tidak terlalu dominan ketika buka puasanya. Jenisnya, kalau jenisnya silahkan ya. Kalau misalnya yang penting komposisinya tetap ada, jadi tetap ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya. Kalau bisa ada lemak ya silahkan, dan jangan lupa cairan tetap harus mencukupi. Jadi kan kita juga tetap dianjurkan tidak boleh makan berlebihan. Jadi kalau kita nanti makan terlalu berlebihan, kita mau minum sudah kenyang. Jadi porsi untuk cairan untuk kita minum jadi tidak ada kalau kita makan terlalu berlebihan. Jadi misalnya kalau misalnya mau nasi sayur lauk kan itu sudah standar ya, kita makan harus ada porsi nasi, ada sayur dan ada lauk. Lauk itu kan harapannya sumber protein. Kalau untuk sayur protein hewani, kalau untuk sayur ya kita harapannya itu sebagai sumber protein nabatinya, itu harapannya kan seperti itu. Dan juga serat, jadi sumber seratnya juga diambil dari sayurnya gitu. Jadi tetap ada. Kalau untuk jenis sayurnya silahkan, yang penting kalau pada pasien dengan gangguan MAH tadi ya, itu sebaiknya tidak makan sayuran yang istilahnya banyak gasnya, misalnya resiko menimbulkan banyak gas, misalnya kubis ya, terus kembang kol, itu karena dia akan banyak gas di dalam perut, sehingga resiko timbul keluhan tidak nyaman di perut akan lebih tinggi dibanding kalau dia mungkin lebih mudah memilih misalnya sayuran wortel atau bayam, seperti itu lebih baik dibandingkan dia memilih misalnya sawi atau kubis atau tadi yang seperti ya selada itu kan dia banyak menimbulkan gas di perut itu. Mie instan sendiri kan kalau dari sumber nutrisinya dia memang ada ya, tetapi dengan catatan mie instan itu dia nutrisinya hanya sebagian besar karbohidrat, dan dia memang karbohidratnya dari terigu tepung ya. Jadi sekali lagi dia pemecahannya justru lebih cepat dibandingkan kita makan nasi. Jadi akan lebih cepat lapar kan kalau kita makan mie, bisa bedain ya. Itu tadi karena karbohidrat kompleks sama tidak. Jadi kalau kita makan mie instan yang memang dia bahan dasarnya dari tepung, akan mudah cepat lapar. Catatan seperti itu. Terus kalau untuk penderita MAH ya, dia nanti karena dia mencernanya akan lebih sulit, karena kalau dia mie kan dia tepung terigu ya, dan dia banyak kandungan minyaknya terutama, jadi itu akan menimbulkan gangguan pencernaan sendiri di dalam perut kalau dia dipilih sebagai menu sahur gitu. Itu kalau untuk berapa lamanya memang tiap orang beda-beda untuk proses metabolismenya, tapi memang disarankan yaitu tadi makan tidak boleh berlebihan. Jadi seperti ya sunnah Rasul kan kita sudah tahu, sepertiga makan sepertiga minum, jadi ada ruang sepertiganya untuk udara, jadi tidak sampai suduan. Jadi sebaiknya ya tidak boleh berlebihan. Jadi kadang ada yang menyarankan kalau maghrib bukan menu utama tapi takjil dulu. Nah itu sebenarnya ya boleh saja, tapi ada juga yang terbiasa langsung makan utama, karena komposisi atau porsi tiap orang masing-masing beda dan bisa diatur sendiri. Kalau untuk jarak biasanya kan lambung itu ya kosong itu ya 2-4 jam ya. Jadi tapi itu tiap orang juga bisa beda-beda. Kalau ditanyakan berapa jarak itu kan butuh waktu lama. Jadi makanya sebaiknya kalau mau memilih makan utama saat maghrib, misalnya mau langsung makanan utama gitu, sebaiknya tidak terlalu berlebihan. Mungkin nanti bisa diulang lagi setelah tarawih, itu tidak ada masalah. Misalnya sama-sama makan nasi lagi boleh saja. Dan makanya tadi waktu seminar juga ada anjuran bahwa pada pasien diabetes pun juga anjurannya dibagi porsinya. Saat buka dan juga setelah tarawih diperbolehkan untuk ada asupan lagi. Jadi orang sehat pun juga seperti itu.